Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk dalam bagian yang kelima, bagian terakhir dari seri khotbah bulan ini, yaitu Dia bawaku terbang dengan sayapnya. Dan di dalam bagian yang kelima ini, firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara, judulnya adalah Dispesialkan Tuhan. Saya percaya orang-orang di tempat ini bukan orang-orang biasa, tapi inilah orang-orang yang dispesialkan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang percaya Anda punya tempat istimewa di hati Tuhan? Anda dan saya orang-orang yang dispesialkan Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Keluaran 19 ayatnya yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi Tuhan ngomong kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, kata harta kesayangan itu ditulis sebagai my peculiar treasure, yang artinya milik pribadiku yang istimewa. Di dalam New English Translation itu menggunakan kata my special possession. Artinya adalah milik kepunyaanku yang spesial. Nah, kalau Anda perhatikan frase-frase tadi dari berbagai terjemahan Alkitab itu, Anda akan bisa merasakan ketika Tuhan ngomong tentang kita sebagai miliknya sendiri itu, ada satu sense of ownership, satu rasa kepemilikan yang besar. Kamu bukan cuma sekedar harta, tapi kamu hartaku sendiri, milik kepunyaanku sendiri. Ini sama seperti kayak orang tua merasa memiliki anaknya. Ya, anak itu mungkin di mata orang lain biasa saja. Tapi di mata orang tuanya, anak ini anakku, ini anak kesayanganku, ini anak yang paling spesial. Mungkin buat orang lain, anak ini gak ada spesial-spesialnya. Anak ini biasa sama sekali ya, anak-anak ya gitulah, kira-kira satu dari sekian banyak orang, sekian banyak anak. Tapi buat orang tuanya, anak ini yang paling istimewa, ini anakku, ini anak kesayanganku. Tahukah saudara, seperti itu juga Tuhan memandang kita semuanya. Bahwa saudara dan saya adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Oke, mungkin di mata orang lain kita biasa-biasa saja. Mungkin di mata teman kita bahkan kita dianggap gak ada apa-apanya. Mungkin di mata saudara sendiri Anda merasa mungkin hopeless dengan dirimu sendiri. Bahkan mungkin ada orang tua yang menganggap anaknya sudah kayak gak ada harapan, hopeless. Tapi gak peduli seperti apa kita di mata orang lain. Satu hal yang harus kita pahami. Kita di mata Tuhan adalah anak kesayangannya. Kita adalah biji matanya. Kita punya tempat istimewa di hatinya Tuhan. Amin. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Pada zaman itu mereka sedang di bawah perbudakan Mesir. Buat orang Mesir, bangsa Israel ini pada zaman itu ya, kaum rendahan. Bahkan mereka budak. Mereka bisa diinjak-injak, bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Dan bahkan mereka bisa dieksploitasi. Ini hanya alat untuk mencapai tujuan, untuk disuruh ngelakuin pekerjaan kasar. Jadi buat orang Mesir, mungkin orang Israel pada zaman itu nilainya gak ada artinya. Tapi di mata Tuhan, orang Israel adalah bangsa yang kudus. Umat pilihan Allah. Dan ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. Saya mau ngomong sama saudara, kalau ada di antara saudara yang merasa dalam hidupmu kayak dianggap gak ada apa-apanya. Dianggap sebelah mata, dipandang rendah, dianggap gak berarti, nothing, nobody. Dengarkan baik-baik, jangan tawar hati dalam hidup saudara, karena di mata Tuhan Anda adalah biji matanya, Anda adalah kesayangannya, dan Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang besar di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya.
Hanya gini, kadang-kadang buat orang Israel pada waktu itu, dengar perkataan-perkataan kayak tadi bahwa kita milik kesayangan Tuhan, kita anak kesayangan Tuhan, kita dispesialkan Tuhan. Kata-kata kayak gitu tuh kayak klise buat mereka. Kata-kata kayak gitu kayak nggak kena di hati. Kenapa? Karena antara kata-kata firman Tuhan dengan realita yang mereka alami pada waktu itu seolah-olah nggak nyambung. Seolah-olah sama sekali bertolak belakang. Coba Anda renungkan, kalau Anda jadi bangsa Israel pada waktu itu dengar Tuhan ngomong kamu milik kesayanganku, kamu anakku, kamu milikku pribadi, kamu dispesialkan. Padahal kenyataannya 430 tahun mereka ada di bawah perbudakan Mesir. Saya tanya sama saudara, mereka berdoa nggak supaya dilepasin? Berdoa, tapi seolah-olah nggak ada pertolongan Tuhan. Mereka cuma dengar kisah-kisah pertolongan Tuhan. Mereka dengar bahwa orang lain ditolong oleh Tuhan. Tetapi kenapa kok buat mereka tidak ada pertolongan? Buat mereka tidak ada mujizat. Mereka dianiaya, mereka dirampas hak-haknya. Kesempatannya diambil, mereka diperlakukan dengan kasar. Mereka diinjak-injak. Tapi seolah-olah sekian tahun hopeless, tidak ada artinya. Jadi di hati mereka kalau dengar khotbah kayak gini nih, mungkin akan menjerit hatinya dan berkata, mana spesialnya? Mana katanya Tuhan baik, katanya Tuhan mengasihi. Tapi kenapa kami harus mengalami semuanya ini? Seolah-olah gak ada pertolongan yang daripada Tuhan. Jangan-jangan di antara saudara ada juga yang saat ini merasakan perasaan yang sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Ya Anda dengar Tuhan-Tuhan yang baik. Anda tanya, kalau Tuhan yang baik kenapa hidupku buruk semuanya? Kenapa yang terjadi dalam hidupku semuanya serba salah? Sial terus, jelek terus di dalam kehidupanku. Mungkin ada lagi di antara saudara yang berkata, aku sudah doa loh buat anakku. Aku doa buat pasanganku yang sakit supaya disembuhkan. Aku percaya, aku puasa, aku perkataan profetik dan seterusnya. Tapi hasil akhirnya mereka tidak tertolong. Hasil akhirnya mereka akhirnya meninggal dunia. Dan tidak disembuhkan. Mana? Tuhan yang baik itu mana? Sebagian lagi ngomong, kenyataannya hidupku habis semuanya. Pekerjaanku habis, keuanganku habis, nama baikku habis, kehormatanku habis. Sekarang masih nanggung hutang yang besar, tanggung jawab yang besar. Katanya Tuhan baik, baiknya yang mana? Katanya aku anak kesayangan, katanya aku dispesialkan, mananya yang spesial? Saya nggak tahu ya satu persatu apa yang saudara alami, tapi yang pasti ada situasi-situasi yang kadang-kadang ketika kita ada di dalam momen kayak gitu, susah untuk kita bisa mengaminkan bahwa kita itu adalah milik kesayangannya Tuhan. Bahwa kita itu spesial di hatinya Tuhan. Mungkin Anda datang di ibadah saat ini, dengar khotbah seperti ini, orang lain ngomong amin, amin. Tapi di hati saudara kayaknya gimana? Kayaknya nggak cocok. Hari ini saya mau ngomong sama saudara yang ada dalam keadaan seperti itu. Sekalipun buruk semua rasanya yang terjadi dalam hidup saudara, sadarilah Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah membuang saudara. Mungkin kita yang gak menyadarinya sepenuhnya. Tapi saya yakinkan saudara, Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Dan dia mau pastikan setiap rencananya bisa tergenapi dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin Anda tanya sama saya, kok bisa? Kok bisa? Coba Anda renungkan gini. Buat bangsa Israel ya, yang dalam keadaan seperti tadi itu, 430 tahun mereka di bawah perbudakan Mesir. Dan rasanya semuanya buruk dalam hidup mereka. Mereka ditekan-tekan, mereka dianiaya, bahkan sama Firaun. Firaun gak mau mereka bertambah nih. Jadi ditekan, bahkan dikeluarin perintah supaya semua bayi yang laki-laki yang lahir dari keluarga Israel semuanya dibunuh. Tujuannya apa? Supaya bangsanya nggak bisa berkembang. Oke, tapi yang luar biasa Alkitab mencatat gini, semakin ditekan bangsa Israel semakin bertambah banyak, bahkan dengan dahsyat berlipat ganda. Coba saudara renungkan, artinya gini, mereka ini bangsa Israel nih di saat yang sama mengalami aniaya, di bawah perbudakan,
menghadapi kesulitan yang sangat besar. Ada tragedi yang mengerikan terjadi. Tapi di saat yang sama Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tetap tolong mereka. Tuhan tetap bela mereka. Sehingga bukannya pengurangan, malah justru pertambahan yang terjadi. Bahkan pelipat gandaan yang dahsyat. Itu yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah, ini ada dua hal yang kontras. Yang kadang-kadang bisa terjadi di waktu yang sama dalam hidup kita. Kadang-kadang sebagian orang beranggapan kalau mujizat terjadi itu semuanya indah. Tapi lihat yang dialami bangsa Israel. Bahkan di saat kesusahan, di dalam penghinaan, di dalam kesedihan. Tapi tetap ada penghiburan yang daripada Tuhan. Tetap ada penyertaan Tuhan. Tetap ada mujizat yang terjadi. Oh, saya berdoa Anda yang di dalam aniaya, Anda yang di dalam kesusahan, Anda yang di dalam pencobaan dan ujian. Saya berdoa mulai hari ini ada penghiburan yang dari Tuhan. Ada keajaiban dan ada mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi mereka nggak ditinggalkan sepenuhnya. Memang diizinkan melalui itu. Tapi Tuhan nggak lepas tangan, tetap dijagain sama Tuhan. Anda juga tetap dijagain sama Tuhan. Keluargamu juga tetap dijaga sama Tuhan. Bangsa Israel nih saudaraku, sekian tahun hak-hak mereka dirampas. Kekayaan mereka diambil. Dan mereka sangat menderita. Tapi yang mereka nggak tahu, semua kerugian, semua kehilangan yang mereka alami, dicatat semuanya sama Tuhan. Ada dalam catatannya komplit. Pembukuannya Tuhan lengkap saudara. Dan Tuhan tunggu sampai di harinya di mana Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ketika bangsa itu keluar dari Mesir, Alkitab mencatat mereka tuh kayak merampasi orang Mesir. Jadi minta apa saja dikasih. Seolah-olah harta kekayaan Mesir dalam sehari ditransferkan kepada orang Israel. Coba Anda renungkan itu. Artinya gini, semua kerugian yang mereka alami dipulihkan sepenuhnya. Saat ini Anda yang mengalami kerugian, kehilangan kesempatan, kemunduran. Anda yang merasa kayak hopeless. Dengarkan baik-baik, Tuhan sedang mencatat semuanya itu. Tetap jalan sama Tuhan karena ketika waktunya pemulihan itu tiba. Saya nubuatkan dalam nama Yesus pemulihan yang terjadi minimal 2 kali lipat. Bahkan lebih, bahkan 7 kali lipat. Anda alami di dalam kehidupan saudara. Jadi dalam kesusahan mereka nggak sepenuhnya ditinggalkan. Anda juga tidak sepenuhnya ditinggalkan. Di balik semuanya itu tetap saja Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu doalah sama Tuhan untuk membukakan mata rohani kita supaya kita bisa melihat di balik kesedihan, di balik kesusahan kita tetap ada kebaikan Tuhan. Tetap ada kasih Tuhan yang sempurna. Coba Anda renungkan yang terjadi dalam kehidupannya Ruth. Ruth ini tadinya bangsa asing, gak kenal Tuhan. Sejak menikah sama suaminya, dia masuk di keluarganya Naomi. Dia jadi kenal Tuhan. Dia menyembah Allah Yehova. Dan karena keluarga suaminya keluarga konglomerat, mereka kaya raya, maka otomatis Ruth hidupnya indah dan menyenangkan awalnya. Tapi sejak dia ikut Tuhan itu cuma sebentar enaknya. Setelah itu banyak gak enaknya. Sebentar baiknya, setelah itu gak ada baiknya. Mertuanya yang kaya itu meninggal dunia. Namanya pilar dalam keluarga, kalau gak ada bisa terjadi gonjangan. Mungkin Anda ngomong kan masih ada anak-anaknya. 2 anaknya laki-laki mati semuanya. Jadi di dalam keluarga itu tinggal Naomi, ibu mertuanya, Ruth dan Orpa, menantu-menantunya. 3 perempuan aja dan kemudian mereka jatuh miskin, jatuh melarat. Coba Anda renungkan kalau saudara dalam posisi seperti Ruth, sejak ikut Tuhan enaknya cuma sebentar, setelah itu hilang semuanya, habis semuanya. Keluarganya gak ada, suaminya mati, harta kekayaannya habis. Tadinya dia nyonya besar, tapi sekarang dia nothing. Benar-benar gak punya apa-apa. Saya mau tanya sama saudara, kalau hari ini dia dengar
khotbah, dia datang di tempat ini, dia dengar khotbah, Tuhan itu baik, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Kira-kira di hati itu bisa nerima apa tidak? Kadang-kadang perasaan bisa berontak. Kadang-kadang mikir di logika, kalau Tuhan baik, kenapa semuanya ini terjadi? Mungkin itu juga yang Anda alami saat ini. Kadang-kadang kita mikir, logika kok Tuhan izinkan, mana kebaikan Tuhan, mana kasih Tuhan itu. Tapi yang luar biasa, Rut yang ada dalam kondisi yang seperti itu. Yang secara logika itu gak masuk akal. Dia gak mungkin bisa nerima itu. Secara perasaan pasti berontak. Hebatnya gini, Rut memilih hatinya tetap percaya bahwa dia punya Tuhan yang baik. Tuhan tidak meninggalkan dia dan Tuhan tetap mengasihi dia. Itu sebabnya ketika mertuanya yaitu Naomi nyuruh, Rut, aku sudah gak punya apa-apa. Kamu ikut aku juga ngapain? Kamu pulang aja ke keluargamu, sudah gak ada harapan buat aku. Aku paling sebentar lagi mati. Tapi Rut berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan mengikuti engkau. Allahmu, Allahku. Artinya Rut ikut Tuhan itu bukan cuma untuk jadi istri konglomerat. Mau enaknya. Tapi ketika dia dapat pahitnya, dapat isinya gak enaknya dan gak ada yang baiknya. Dia tetap ikut Tuhan. Dan dia tetap percaya Tuhanku Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi aku. Dan masih ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupku. Walaupun realitanya persis sebaliknya. Tapi imannya Tuhan yang baik. Saya ajak dan tantang saudara. Walaupun realitamu pahit, negatif, gak ada baiknya, buruk semuanya. Hari ini belajar dari Rut, tetap percaya Tuhanku, Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi aku dan aku anak kesayangan Tuhan. Tahukah saudara apa yang terjadi dalam kehidupan Rut? Dari situ dia ikut mertuanya, dia kembali ke tempat asal mereka. Dan ketika kembali, Tuhan atur ternyata. Tuhan pertemukan dengan seorang pria, namanya siapa? Boas. Setelah itu mereka menikah, punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak lagi. Dari Rut sampai ke anak itu 4 generasi. Dan satu keturunannya yang paling luar biasa, yang terkenal sampai dengan hari ini, siapa namanya? Daud. Raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Melalui kehidupannya, kebaikan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu di generasi keempat. Coba Anda renungkan. Kalau seandainya Rut hidupnya nyaman, enak, suaminya nggak meninggal, dia tetap jadi nyonya besar, kira-kira bakal ketemu Boas apa tidak? Kalau nggak sama Boas, kira-kira Daud lahir apa tidak? Mungkin Rutnya enak, nyaman, enak, tapi nggak ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Justru melalui kesusahannya, penderitaannya, melalui jalan salib yang harus dia lalui dalam hidupnya. Di generasi keempat, Tuhan bangkitkan, ada kemuliaan yang dinyatakan. Coba Anda renungkan itu. Bisa jadi enggak semua kesusahanmu dan jalan salib yang engkau sedang lalui dalam hidupmu saat ini, itu adalah jalan yang diizinkan terjadi dalam hidupmu. Karena melalui semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Akan ada kebaikan Tuhan yang gak habis-habisnya dinyatakan dalam hidup saudara. Buat Rut saudaraku untuk mengalami semuanya itu, bahkan di masa hidupnya saja dia gak bisa ngelihat waktu dia hidup di dunia. Karena itu hanya terjadi di generasi yang keempat. Kadang-kadang untuk mengetahui kebaikan Tuhan, pikiran kita ini terlalu pendek, terlalu kecil, terlalu terbatas untuk ngerti grand plan-nya, master plan-nya Tuhan tuh kita kayak gak bisa nangkep gitu. Tapi ternyata buat Rut butuh nunggu 4 generasi baru ngerti, oh ini rencana Tuhan. Tapi begitu rencana Tuhan dinyatakan, Daud dimunculkan, itu kebaikan Tuhan dari generasi sampai ke generasi, beribu-ribu generasi gak pernah putus, kebaikan Tuhan dinyatakan. Mungkin saat ini di dalam benak saudara Anda gak bisa nerima, Anda gak bisa paham mananya Tuhan yang baik. Apanya saya diistimewakan, katanya saya anak kesayangannya Tuhan, katanya rencana Tuhan indah dan besar dalam hidupku. Mananya? Mungkin Anda nggak bisa ngerti.
di pikiranmu. Engkau berontak di perasaanmu. Tapi saya aja sudah belajar dari Rut sekalipun nggak ngerti. Tetap percaya. Karena kalau saudara percaya, Alkitab katakan pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Saya mau katakan Anda tidak akan dikecewakan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Karena itu belajar percaya. Saya ngerasain bahkan di ibadah ini akan ada orang-orang di sini. Penghiburan dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Kekuatan dan kuasa Tuhan akan diberikan dalam hidup saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kadang-kadang saudaraku kita hanya perlu doa minta Tuhan ajari aku untuk bisa melihat kasih-Mu. Karena tidak selalu kita sebagai anak itu bisa ngerti orang tua kita sayang sama kita. Waktu saya masih SMP, ya saya kan anak pendeta. Saya suatu saat punya masalah dengan satu pengurus gereja, orang dewasa. Kan saya masih anak-anak. Karena anak pendeta, saya merasa saya bisa lapor sama papa saya. Jadi saya datang sama papa saya lapor karena saya mau dibela sama papa saya. Tapi ternyata papa saya ngomong itu masalah kamu harus belajar nyelesain masalah sendiri. Papa tuntun dari belakang, papa ajarin dari belakang, tapi kamu yang nyelesain masalah sendiri. Jadi papa saya menolak untuk membela, padahal maunya saya, papa saya ambil keputusan potong orang itu atau gimana caranya, saya menang. Tapi ternyata papa saya nggak mau. Saya harus belajar nyelesain masalah saya sendiri, walaupun itu ngelawan orang dewasa. Itu cara papa saya mendidik saya. Waktu itu saya merasa kok gitu, kok saya jadi anak nggak dibela. Kok papa saya nggak turut campur. Itu pikiran saya waktu masih kanak-kanak. Tapi setelah dewasa saya ngerti. Justru karena saya tidak digampangkan seperti itu, tidak dimudahkan, tidak semuanya diambil alih urusannya. Saya punya kesempatan untuk belajar mengembangkan kemampuan saya menyelesaikan masalah, menghadapi situasi, menghadapi orang-orang yang berbagai jenis yang berbeda. Leadership saya mulai muncul dan saya jadi hari ini saya tahu bagian dari proses yang dilalui itu. Saya masih ingat waktu saya diutus pertama kali merintis dan memimpin gereja, umur saya 20 tahun. Jadi pendeta, jadi gembala sidang. Ya. Dan waktu itu papa saya Pak Ubaja ngomong sama saya, kamu merintis di Jogja tapi papa maksimal datangnya ke Jogja cuma setahun sekali. Kamu sendiri. Padahal di cabang yang lain dia berkali-kali datang. Tapi kalau di tempat saya ada dia nggak datang. Saya ngerasa kayak kok gitu. Tapi itu bagian dari proses. Itu bagian. Tapi bukan berarti dia lepas tangan ya. Dari belakang dia ngajarin. Dari belakang dia nuntun. Tetapi dia ngomong, kalau papa yang datang ke situ terus, nanti semua orang dengerinnya papa, ngikutinya papa, enggak kamu. Langsung jadi enak sih, gampang sih, karena kan sudah pengalaman. Jadi lebih bisa ngambil keputusan benar. Daripada kalau saya banyak salahnya, ketubruk sana, ketubruk sini, benjol sana, benjol sini. Tapi ternyata melalui semuanya itu, proses pendewasaan terjadi. Saya maunya dibela langsung, papa saya turut campur langsung, menang langsung. Tapi kalau waktu itu isinya cuma dibela, langsung diambil alih urusannya, waktu itu enak. Sekarang jadi anak manja yang gak bisa apa-apa. Tapi karena waktu itu yang saya harapkan tidak terjadi, kayak dibiarin, bukannya dibela tapi dibiarin. Tapi bukan lepas tangan ya, tetap dari belakang ngawasin ya. Tetap mendukung ya. Tapi melalui semuanya itu, saya bertumbuh. Jadi lebih tahan uji. Jadi lebih matang, jadi lebih dewasa. Dan saya tahu saya ada hari ini, saya ada bagian dari proses pelatihan itu. Mungkin doamu selama ini supaya Tuhan bela. Tapi belum tentu Tuhan mau langsung bela.
Dan mungkin saudara merasa kok gitu, kok Tuhan gak langsung bela. Orang itu gampang cepet doa sebentar terima mujizat. Orang itu baru bertobat sebentar langsung ditolong, dibuka jalan. Tapi kenapa aku susah banget? Kenapa aku berat banget? Percaya saudaraku ya, Tuhan itu punya porsi untuk setiap orang. Kalau Anda diizinkan Tuhan ngalami gitu, artinya Bapakmu di surga tahu engkau sanggup, engkau mampu. Tapi dia nggak lepas tangan, dia tetap dukung saudara. Dan yang pasti dia sedang persiapkan saudara. Karena ada rencananya yang lebih besar akan dinyatakan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi apakah saudara langsung terima jawaban doa instan apa tidak? Percayai. Engkau punya Bapak yang baik. Tuhan yang mengasihi engkau dan rencananya indah dalam hidupmu. Engkau paham dengan logikamu atau engkau nggak bisa paham? Perasaanmu berontak atau bisa nerima? Tapi imanmu harus tetap percaya. Tuhanku baik dan Tuhan mengasihi aku. Ingat baik-baik saudaraku, manusia pikirannya terbatas. Ruth masa hidupnya nggak ngelihat itu. Baru generasi keempat, oh ternyata ini maksud Tuhan. Daud harus muncul melalui semuanya ini. Karena ada kemuliaan di balik salib. Oh saya berdoa semua jalan salib yang Anda sedang lalui dalam hidupmu. Ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Nah hanya memang jenis kasih yang saya ceritakan ini tadi. Ini jenis kasih yang susah banget dicerna dan dipahami. Karena nggak gampang. Dengan pemahaman kita yang sekarang, dengan kedewasaan kita sekarang, pengetahuan kita sekarang, nggak gampang ngerasain kasih Tuhan yang jenis itu tadi. Itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara, walaupun nggak bisa dipahami, nggak gampang dipahami, pokok ambil keputusan, percaya Tuhanku Tuhan yang baik. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nah itu satu jenis kasih Tuhan. Oke sekarang kita move berikutnya. Maju lagi ya. Jenis kasih Tuhan yang berikutnya adalah jenis kasih Tuhan yang ketika dimanifestasikan langsung kerasa indah dalam hidup kita. Langsung akan membuat kita rejoice. Langsung akan membuat kita excited. Langsung akan membuat kita ngomong thank you Jesus. Engkau baik banget dalam hidupku. Ini nggak butuh dicerna, langsung kerasa saudaraku. Langsung manis, kenanya enak banget di hati. Inilah judul khotbah hari ini. Yaitu dispesialkan Tuhan. Dan doa saya Anda ngalami juga kasih Tuhan. Jenis yang kedua ini yaitu dispesialkan Tuhan. Amin. Kalau Anda dispesialkan Tuhan apa yang akan terjadi? Yang pertama saudara akan dipagari dengan perlindungan Tuhan. Saya doa ya sementara firman ini dibagikan perlindungan Tuhan diaktifkan untuk keluarga saudara, untuk hidup saudara, untuk masa depan saudara. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari kita baca Keluaran 12 ayat 41 dan 42. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Pasukan Tuhan ini bangsa Israel. Jadi ini harinya mereka finally merdeka. Akhirnya keluar dari Mesir. Bebas. Tapi ternyata belum sepenuhnya ya. Lihat ayat berikutnya 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Perhatikan kalimat ini, malam berjaga-jaga. Saya mau tanya sama saudara, apakah setiap hari kita nggak harus berjaga-jaga? Ya setiap hari harus waspadalah, jaga-jagalah. Tapi ada momen tertentu sampai dicatat di dalam Alkitab, malam itu secara spesifik, malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang membawa umatnya, bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Merdeka. Tapi walaupun mereka sudah merdeka, keluar dari Mesir, belum sepenuhnya aman. Firaun
Gak begitu saja bisa nerima kehilangan tenaga kerjanya. Anda bayangin yang ngerjain ladang mereka selama ini siapa? Kebun mereka siapa? Peternakan mereka siapa? Yang membangun kota-kota, gedung-gedung mereka yang besar-besar siapa? Ini kalau jutaan tenaga kerja langsung pergi, ekonominya bisa hancur nih. Dia gak mungkin bisa terima begitu aja. Firaun kerahkan semua tentaranya, pasukan Mesir yang zaman itu adidaya, dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Itu sebabnya di satu sisi Israel sudah dapat pertolongan Tuhan. Israel sudah bisa keluar dari Mesir. Tapi di sisi yang lain belum sepenuhnya aman. Karena masih ada kekuatan yang very powerful yang siap untuk menghancurkan mereka. Berapa banyak dari saudara ngalami juga hal yang sama seperti bangsa Israel. Anda bisa ngerasain Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara. Sudah ada pertolongan dari Tuhan. Sudah ada awan telapak tangan dari Tuhan. Sudah ada mujizat dari Tuhan. Tapi masih belum beres sepenuhnya. Masih ada ancaman nih. Masih ada resiko ini. Masih ada ganjalan ini. Berapa banyak dari kita ada di posisi in between miracles. Jadi di tengah-tengah mujizat. Sudah terjadi, nggak bisa disangkali. Tapi kok masih gini, kurang ini, kurang itu. Saya mau nubuatkan buat saudara, malam ini Tuhan akan menyempurnakannya bagi saudara. Seperti malam itu Tuhan berjaga-jaga buat orang Israel. Tuhan malam ini berjaga-jaga buat saudara. Bahkan sepanjang hidup, sepanjang umur saudara, Tuhan menjagai dan melindungi saudara dengan sempurna. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Keluargamu dilindungi oleh Tuhan. Keuanganmu dilindungi oleh Tuhan. Kesehatanmu dilindungi oleh Tuhan. Seluruh hidupmu dilindungi oleh Tuhan. Ya, jadi yang dialami mereka waktu itu seperti itu. Karena Tuhan jaga, tentara Mesir ngejar, dikacokkan tentara Mesir. Diperlambat sama Tuhan. Tapi belum aman sepenuhnya ini. Tuhan terobos lautan. Bangsa Israel bisa lewat, berjalan di atas lautan, di atas tanah kering, sampai selamat. Tentara Mesir yang mau mengejar mereka, akhirnya binasa di tengah laut. Karena Tuhan yang menjaga mereka. Saya mau nubuatkan di antara saudara, kalau ada yang keluarganya tidak aman, yang pernikahannya tidak di posisi aman, ada ancaman, ada bahaya, yang pekerjaannya, keuangannya tidak di posisi aman, asetnya tidak di posisi aman, ada ancaman-ancaman itu. Tangkap rema firman Tuhan hari ini. Anda dispesialkan oleh Tuhan dan mulai hari ini Tuhan akan menjagai dan melindungi saudara sehingga semua ancaman, semua panah berapi si jahat, semua hal yang mau berusaha menghancurkan hidup saudara digagalkan, dihancurkan. Kita aman dalam lindungan Tuhan. Pernikahan kita aman dalam lindungan Tuhan. Keluarga kita aman dalam lindungan Tuhan. Pekerjaan, keuangan kita aman dalam lindungan Tuhan. Alami itu secara pribadi dalam hidup saudara. Kemarin minggu saya cerita di ibadah ini, kesaksian tentang gereja kita di Solo yang diamankan sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau cerita sama saudara, gereja kita yang di Jogja kemarin Jumat baru saja dapat mujizat baru. Gereja kita di Jogja sudah hampir 25 tahun. Selama 25 tahun kita merasakan penyertaan Tuhan, kita merasakan berkat Tuhan, kita merasakan tuntunan Tuhan. Gereja itu bertumbuh. Jadi salah satu atau mungkin yang terbesar di Jogja sekarang ini. Akan tetapi selama 25 tahun kita berjuang untuk punya tempat sendiri, punya gedung sendiri, yang punya izin resmi gereja sendiri. 25 tahun belum berhasil, saudaraku. Padahal kalau saudara dengar saya khotbah, sekian tahun Anda ada di tempat ini dengar saya khotbah, selalu saya akan ngomong bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenyataannya berjuang seperti apapun nggak nembus. Tetap saja keblok semuanya. Nggak bisa.
Berdoa sudah belum? Jangankan berdoa, berpuasa itu sudah berulang-ulang 40 hari. Tapi nggak nembus juga. Ya, jadi kadang-kadang di saat yang sama kita ngalami mujizat. Ini mujizat itu ada area tertentu juga diizinkan kita berjuang, bergumul. Tapi yang luar biasa saudaraku, ini saya kesaksian sama saudara ya. Jumat kemarin kita diundang untuk ketemu dengan bupatinya. Dan ketika kita ketemu, saya, Pastor Nita datang di situ. Ya, langsung sama bupatinya diserahkan PBG. PBG itu mungkin Anda lebih familiar istilahnya yang sebelumnya. IMB, resmi rumah ibadah gereja permanen. Setelah hampir 25 tahun berjuang, berusaha, berdoa, semuanya akhirnya kemarin Jumat tembus. Saya kemarin tuh jadwalnya tuh padat sekali sehingga saya tuh capek sekali. Tapi waktu capek kemarin Sabtu saya nyetir sendiri dari Solo ke Jakarta. Capek sih secara badan saudaraku. Tapi capek hatinya, capek badannya, hatinya rejoice. Hatinya penuh dengan sukacita karena pulang ke Jakarta dengan kemenangan. Buat sebagian orang yang mungkin saudara cuma dengar kayak gini kurang bisa menghayati. Tapi buat saya yang berjuang di lapangan, saya yang ngerasain diancam kiri, diancam kanan. Ada ancaman-ancaman, ada intimidasi-intimidasi, ada intrik-intrik yang mau menjegal, yang mau menghentikan. Kita baru ibadah di tempat itu yang baru dibuka, baru 2-3 kali dibuka, harus ditutup. Tapi sebagian orang kalau ngalami seperti itu, terus putus asa. Baru buka sebentar terus ditutup. Saya mau ngomong sama saya belajar ya, jalan sama Tuhan. Sudah kalau dari dibuka bisa ditutup, maka dari ditutup bisa dibuka lagi. Jangan putus asa ketika menghadapi tantangan dan rintangan. Bisa dibalik keadaan. Dan sudah dibuka, tapi dibuka izin sementara. Sekian tahun ini cuma izin sementara. Isinya dikerjain, isinya ada berbagai macam intrik untuk menjegal kita. Tapi kita fight dan fight dan fight. Sampai akhirnya kemarin Jumat itu tembus juga. Ada kemenangan terjadi. Dan Tuhan berikan buat gereja kita. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba Anda renungkan, hampir 25 tahun. Tapi kalau saya khotbah sama saudara, saya bicara tentang mujizat. Saya selalu akan ngomong, mujizat terjadinya kapan? Sekarang. Jadi setiap pagi saya bangun, saya selalu akan ngomong, this is the day that the Lord has made. Hari ini, harinya Tuhan. Ini hari kemenangan. Ini hari mujizat. Ini hari terobosan. Itu imannya saya. Imannya saya. Dan ngimanin kayak gitu hampir 25 tahun. Kenapa saya ngelakuin itu? Karena diajarin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan. Saya tanya sama saudara, kalau saudara meminta, mendoakan sesuatu berarti secara jasmani sudah terima belum? Belum. Kesembuhannya belum diterima, izinnya belum diterima, berkatnya belum diterima secara jasmani. Tuhan ngomong gini, apa saja yang kamu minta dan doakan, berarti yang belum diterima secara jasmani. Kalimat berikutnya, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Percaya itu secara jasmani sudah diterima atau percaya itu dalam hati? Dalam hati, percayalah. Apa yang secara jasmani kamu belum terima, di hati dulu percaya kamu sudah menerima. Itu hidup dengan iman. Anda percaya nggak kemenanganmu sudah terjadi? Anda percaya nggak sudah ada masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara? Anda percaya nggak kesembuhanmu sudah terjadi? Anda percaya nggak pintu-pintu sudah terbuka dalam hidup saudara? Percayalah kamu sudah menerimanya. Makanya itu saya katakan mujizatku sekarang. Mujizatku bukan besok, tapi sekarang. Kenapa? Karena aku percaya sudah terjadi. Secara jasmani
belum terjadi. Tetapi di dalam hati oleh iman sudah aku terima. Yesus ngomong, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Maka kalau Anda lakukan itu, secara jasmani belum ada, tapi secara hati engkau percaya. Yesus ngomong, maka kamu akan menerimanya. Banyak orang kalau belum melihat secara jasmani, hatinya belum bisa percaya. Makanya nggak ngelihat apa-apa. Anda harus bisa berjalan dengan iman. Walaupun secara jasmani belum melihat apa-apa, tapi secara hati sudah percaya terlebih dahulu. Yesus ngomong, maka kamu akan menerimanya. Oh, akan ada orang-orang di tempat ini yang visinya yang besar, yang kayaknya nggak masuk akal. Engkau akan menerimanya, engkau akan mengalaminya, kemenangan terjadi. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu terjadi bagi saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini adalah cara berjalan dengan iman. Kapan mujizatmu? Sekarang. Meskipun dalam konteks gereja kita di Jogja baru terjadi setelah hampir 25 tahun. Tapi tetap saya percayanya sekarang. Tiap hari percayanya sekarang. Meskipun dalam kasusnya Ruth baru ngelihat itu di generasi keempat. Tapi itu tidak menghapus satu fakta. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Dan rencananya tetap indah dalam hidup kita. Walaupun yang kita alami buruk semuanya. Itu tidak membuat fakta berubah. Bahwa kita punya Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. Jadi Tuhan itu bekerja tuh waktunya kapan, terjadinya kapan. Itu haknya Tuhan. Tapi imanku sekarang. Untuk kasus gereja kita di Jakarta. Kita dikasih tempat kayak gini. Kita dikasih tempat di Piksana Haleluya Center. Itu nggak perlu mendoakan dan mengimani. Sebelum mendoakan, sebelum mengimani sudah dikasih. Itu sama sekali kita tidak memperjuangkan izin. Tahu jadi gitu aja, selesai. Coba saudara renungkan. Imannya sama, tapi jadi waktunya yang nentuin Tuhan. Bagian kita percaya. Oh, mulai hari ini imanmu dibangkitkan. Imanmu dibangkitkan. Imanmu dibangkitkan. Maka kamu akan melihatnya. Maka akan terjadi. Kamu akan menerimanya. Terima itu dalam nama Tuhan. Terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan. Terima mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan ngomong engkau milik kesayangannya. Engkau kepunyaannya pribadi. Engkau anak kesayangannya. Engkau spesial di matanya. Berani percaya enggak? Khususnya buat saudara yang merasa enggak disayang Tuhan. Engkau merasa engkau kecewa sama Tuhan. Engkau merasa dianaktirikan sama Tuhan. Jadi itu jasmaninya rasanya engkau gitu. Tapi saya tantang saudara berani percaya terlebih dahulu. Engkau kesayangannya Tuhan. Engkau milik pribadinya Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menspesialkan hidup saudara. Kalau engkau percaya itu. Mulai sejak sekarang babak baru sudah dimulai dalam hidup saudara. Dan apa yang engkau percayanya hanya tinggal tunggu waktu. Apa yang kita percaya dalam hati dimanifestasikan secara jasmani. Dan akan menjadi kesaksian saudara. Yang namanya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Rasa diistimewakan, dispesialkan, dianak emaskan Tuhan. Mulai detik ini. Dimulai terjadilah itu dalam hidup saudara. Anda akan melihat kemudahan demi kemudahan. Anda akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terus menerus kemurahan Tuhan. Melimpah di dalam hidup saudara. Amin. Jadi saudara bisa melihat ya. Di gereja kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Selalu ada lagi kebaikan Tuhan. Ada lagi kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah iman yang sudah kita hidupi sekian lama. Dan terus menerus kita menikmati buah manisnya. Hidup dalam iman bersama dengan Tuhan. Salah satunya minggu depan. Gereja kita tanggal 7 Juli akan kedatangan tamu dari Oral Roberts University. Saya sudah
sampaikan sama saudara ya, minggu lalu 9 orang dari top leadersnya akan datang di Haleluya Center Peak jam 10 ibadah minggu untuk melakukan penandatanganan antara mereka sama kita, MOU kerjasama untuk launching Oral Roberts University Indonesia. Satu lagi favor Tuhan, satu lagi anugerah yang Tuhan nyatakan. Dan sejak kemarin saya sampaikan itu sudah ada pelayan Tuhan, KKS, para pengusaha yang tanya nanti majornya apa saja. Terus kemudian bisa nggak? Gimana? Caranya kapan? Nanti untuk informasi selengkapnya, tunggu tanggal mainnya saudaraku. Tapi yang pasti itu akan open buat semuanya ya. Anda punya gelar S1 pun bukan teologi, nanti Anda bisa ambil S2 teologi. Dan lulus gelarnya Master Teologi dari Oral Roberts University. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa karena boleh dikatakan ORU Amerika itu adalah sekolah Alkitab yang paling banyak mencetak pendeta-pendeta gereja terbesarnya Amerika. Dan nanti akan ada ORU Indonesia. Saya percaya Tuhan ini yang punya rencana lebih besar lagi untuk Indonesia. Tuhan akan bawa Indonesia masuk dalam gelombang kegeraan yang lebih besar, lebih dahsyat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Anda percaya? Mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan lagu ini. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Mari angkat dua tangan saudara, katakan pertolonganku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau pernah tinggal. Amin. Aku sembah Amin. Yesusku, Raja. Mari bersama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Jadikan Yesus sebagai Rajamu, Tuhanmu, Juru Selamatmu. Maka engkau akan menerima pengampunan dosa. Itu yang pertama. Dan itu sangat penting. Kenapa? Karena dosa itu yang seringkali menghalangi kita sama Tuhan. Selama ada dosa itu, penghalang itu terus ada. Tapi ketika Anda terima Yesus, maka dosamu dihapuskan. Sehingga Allah di pihak saudara. Kalau Allah di pihak saudara, siapa lawan saudara? Karena itu penting sekali Anda terima pengampunan dosa. Dan kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kedua, Anda akan terima jaminan keselamatan hidup yang kekal. Pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, mari buka hati, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Jadi saksi Kristus. Pakai aku ya Tuhan. Untuk menyelamatkan keluarga dan teman-temanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
sekarang yang kedua, saya mau menantang saudara. Siapa di antara saudara yang mau ambil keputusan, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu, walaupun buruk, walaupun gak enak, gak ada baiknya rasanya gitu. Tapi tetap ambil keputusan, aku percaya aku punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi aku, menyayangi aku, rencananya indah dalam hidupku. Anda yang mau ngomong seperti itu sama Tuhan, mari dengan segenap hatimu, angkat dua tangan saudara dan katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku baik, rencananya baik, Tuhan sayang sama aku percaya. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku, kebaikan. Aku percaya. Ajari aku untuk percaya Tuhan. Seperti Ruth, walaupun hidupnya buruk semuanya, tetapi dia tetap percaya. Dia percaya Tuhan baik, Tuhan sangat baik, dan Tuhan teramat baik. Kami mau percaya. Oh Jesus, ora pasyara, pasyara, taka pasyara, sikira pasyara, ora ta pasyara, pasyara, sikira pasyara, pasyara. Jesus, kami percaya Tuhan, kami percaya, pegang tangan kami ini. Kami percaya, pegang tangan kami ini, tuntun langkah hidup kami. Kami percaya. Jesus, Jesus, Jesus. Yang terakhir, saya mau ajak saudara untuk menghayati apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Hari ini khotbah bicara tentang dispesialkan Tuhan. Nggak tahu saudara ngerasanya gimana, karena emosi kita itu bisa menipu kita. Pemikiran kita juga bisa salah gitu. Tapi firman Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lama. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang pasti. Hari ini saya ingin ajak saudara ambil keputusan untuk percaya dulu bahwa engkau dispesialkan Tuhan. Engkau itu anak emasnya Tuhan, anak kesayangannya Tuhan, dan Tuhan paling sayang sama saudara. Anda yang mau percaya seperti itu, angkat dua tangan saudara dan mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Aku disayang Tuhan. Aku milih kesayangan Tuhan. Aku anak kesayangan Tuhan. Thank you Father. Terima kasih Bapa. Aku anak emasnya Tuhan. Hidupku disayang sama Tuhan. Ada kemurahan, ada kemudahan, ada pertolongan, ada kemenangan, ada mujizat, ada kasih, ada keajaiban yang nyata dalam hidup
Amin.